Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kembali di kanal Kupas. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas judul Gangguan atas Tata Dunia, Kemunculan Dajjal dan Imam Mahdi. Bersama saya telah hadir pembahas kita seperti biasanya, Ustadz Musa Kazim. Ustadz, langsung saja. Mengapa bisa dikatakan tata dunia saat ini menghadapi goncangan? Ya, fenomena guncangan dunia atau yang biasa disebut dengan disruption ini sebenarnya sudah banyak diamati oleh para futurolog seperti John Naisbitt, Alvin Toffler, dan banyak lagi, dan sepertinya juga di Indonesia juga banyak yang menulis tentang fenomena atau gejala disruption atau guncangan ini yang terjadi akibat teknologi informasi dan juga produk-produk turunannya seperti media sosial dan berbagai instrumen keuangan baru yang kita tahu semua itu mengakibatkan tatanan dunia itu tidak bisa stabil lagi sebagaimana sebelumnya. Di samping juga kita melihat fenomena sekarang ini, institusi pendidikan itu tidak lagi memiliki otoritas sebagaimana institusi pendidikan di era 20-an, abad 20-an atau apalagi sebelum-sebelumnya. Sekarang kita lihat banyak orang sukses di dunia ini karena mudahnya akses terhadap informasi, mereka menjadi pakar tanpa harus melalui jenjang pendidikan formal yang panjang. Dan juga kita bisa melihat munculnya otoritas-otoritas baru di dunia yang mereka itu muncul secara mendadak dan tidak menggunakan metode atau sistematika lama. Nah, dan keseluruhan fenomena ini mengakibatkan tatanan dunia itu semakin rapuh. Tatanan dunia yang sudah ada sejak minimal kita bicara sejak Perang Dunia Kedua itu semakin rapuh. Muncul kekuatan-kekuatan baru. Dan kekuatan-kekuatan baru ini mengimbangi kekuatan-kekuatan lama dan tidak bisa dikontrol oleh kekuatan lama. Bisa disebutkan mungkin contoh kekuatan-kekuatan baru itu yang mengganggu atau menggoncangkan kekuatan lama itu dari berbagai bidang. Ya, misalnya kita bicara sekarang umpama yang paling di depan mata ya, contoh yang paling jelas itu adalah media. Kita tahu dulu orang untuk membuat media itu perlu infrastruktur yang besar, modal yang besar, perlu SDM yang besar, kemudian perizinan yang rumit, mungkin perlu investasi gedung dan lain sebagainya. Tapi sekarang orang dengan satu akun pribadi bisa membuat medianya sendiri dan bisa berbicara kepada jutaan orang yang barangkali media resmi lama itu bahkan tidak sebesar dia gitu. Dan juga munculnya influencer-influencer baru di bidang yang sebelumnya itu sama sekali tidak diperhatikan orang. Kita misalnya lihat contoh YouTube itu. Akun terbesar YouTube itu kan dipegang oleh seorang gamer atau animator bernama PewDiePie kalau tidak salah. Sekarang dia masih pemegang akun dengan follower terbesar dan subscriber terbesar itu gamer. Dan kalau kita lihat juga di Indonesia misalnya gamer-gamer itu rata-rata jumlah langgannya, subscribernya itu jumlahnya puluhan juta. Jadi kebetulan anak saya juga suka nonton. Baru tadi dia cerita ada anak-anak ya itu bisa punya akun jumlahnya 57 juta pelanggan. Anda bisa bayangkan, ini orang anak-anak usia-usia seperti sudah ini punya potensi mempengaruhi sekian puluh juta orang. Sekian puluh juta orang, padahal kita ini, saya minimal lahir di era 70-an, kita tahu anak-anak itu nggak ada harganya. Kita masih mengalami di mana anak-anak itu dianggap setengah manusia, tapi sekarang mereka menemukan daya pengaruh yang begitu besar dan lebih besar daripada orang yang membina pengaruhnya dengan cara yang klasik dan lama sekali berkarir di bidang itu tapi tidak bisa mendapatkan pengaruh. Itu contoh di bidang media. Kemudian kita juga lihat politik dunia. Kita tahulah bahwa dunia sekarang tidak lagi
unilateral seperti zaman selesainya Perang Dunia Kedua, di mana ada beberapa negara yang menguasai dunia, tidak bisa seperti itu lagi. Bahkan negara itu sendiri kehilangan kekuatannya sebagai negara, dan juga sentralitas sebuah negara itu pun juga makin lama makin terurai ya, dan menyebar ke berbagai otoritas lain. Kuasa itu menyebar, otoritas itu tidak terpusat lagi sekarang. Terdistribusi kepada individu-individu, aktor-aktor ya. Aktor-aktor yang disebut sebagai aktor-aktor non-negara. Nah, apakah itu organisasi kecil ataukah bahkan individu tertentu dengan akses terhadap media dan juga terhadap kapital lain. Jadi dengan media yang terbuka itu dia mempunyai pengaruh juga ya. Pengaruh yang luar biasa besar dan tidak bisa dimonopoli atau dikontrol oleh negara. Nah, ini di bidang media, dan bidang ini telah menabrak otoritas bangunan kekuasaan yang ditegakkan oleh negara atau institusi-institusi besar sebelumnya, sedemikian sehingga mereka melabrak ya batasan-batasan kekuasaan lama. Lalu kalau kita lihat misalnya sekarang di bidang keuangan, ya, munculnya apa yang disebut sebagai cryptocurrency atau Bitcoin, itu telah mengakibatkan mata uang global seperti dolar itu terancam secara serius. Ini mungkin belum banyak orang tahu, tapi sekarang institusi-institusi keuangan itu sudah mulai merangkul dan mengadopsi Bitcoin dan cryptocurrency ini karena pengaruh cryptocurrency terhadap mata uang global bernama dolar. Jadi ada de-dolarisasi yang berjalan seiring dengan menguatnya cryptocurrency. Dan itu padahal cryptocurrency kita tahu itu basisnya adalah dunia digital ya, atau internet. Nah, internet ini sendiri akan menjadi bagian dari masa depan. Tidak ada orang yang tidak bisa orang kembali ke belakang lagi dan meninggalkan internet. Saya kira ke depan semakin terintegrasi lah kehidupan kita semua ya dengan internet. Tapi ada yang bilang juga internet kan aksesnya masih bisa dikatakan eksklusif saat ini gitu. Oh iya, tapi kan sekarang kita lihat contoh sederhana saja, sebuah perusahaan seperti SpaceX telah meluncurkan sekitar 200 satelit ke ruang angkasa. Kalau tidak salah Microsoft juga akan meluncurkan ratusan satelit ke luar angkasa. Dan berbagai perusahaan besar lainnya akan meluncurkan dan sudah meluncurkan ratusan satelit. Dan itu artinya kalau sudah ada jumlahnya ratusan satelit, Anda bisa bayangkan Indonesia ini, kalau tidak salah hanya di cover oleh 3-4 satelit ya, mungkin sependek pengetahuan saya. Bayangkan kalau ada ratusan satelit, Anda tidak akan punya blank spot lagi, dan tidak ada lagi istilah akses internet terbatas, tapi internet itu akan menjadi akses yang dimiliki oleh semua orang. Dan ketika semua orang sudah terhubung ke internet, maka setiap orang itu memiliki daya jangkau global dan mengalami pemberdayaan yang luar biasa, belum bisa terbayangkan. Anda bisa bayangkan kita sekarang duduk di sini ngobrol, berapa ratus orang yang bisa mendengar kita, melihat kita, bahkan jutaan orang mungkin kalau mau share dan sebagainya. Itu kan artinya kita dengan biaya yang sangat minim bisa berkomunikasi dengan sekian ratus ribu juta orang di seluruh dunia dan bisa saling mempengaruhi, gitu. Bisa saling belajar. Dan ini sebelumnya tidak terjadi seperti itu. Mungkin dulu terjadi hanya kepada elit tertentu yang punya akses ke media besar ya. Tapi sekarang ini menjadi hak semua orang. Semua orang bisa melakukan itu. Nah, tadi saya sudah cerita di bidang media. Lalu ada di bidang finansial. Terus juga di bidang otoritas ya. Orang sekarang dengan menjadi seperti tadi saya bilang, dengan tekun belajar satu tema tertentu, subjek tertentu, riset menggunakan Google, tidak perlu lagi perpustakaan, tinggal Google, dia bisa menjadi pakar di bidang tertentu yang mungkin kesempatan menjadi pakar itu susah kalau kita bicara berapa puluh tahun yang lalu, kecuali Anda investasi waktu, dana, dan harus masuk ke institusi tertentu yang membutuhkan kepada berbagai persyaratan yang belum tentu semua orang bisa melakukan. Sekarang tidak seperti itu. Nah, jadi dampaknya juga terhadap institusi pendidikan juga sangat besar ya. Ya, dan mainstream ya. Mainstream, dan itu mengapa sekarang ini setahu saya banyak institusi pendidikan itu beradaptasi terhadap fakta ini, bukan mereka melawan fakta
Dan fenomena ini, karena tidak bisa dilawan ini, fenomena internet ini, mereka akan beradaptasi, mengadopsi, dan mengintegrasikan diri ke situ. Saya kira Buka kelas-kelas online, kuliah-kuliah online, atau juga akses kepada data-data mereka, informasi, acuan-acuan, rujukan, referensi. Dan sekarang kan kita saksikan itu, bukan sesuatu yang belum terjadi. Jadi ketika Alvin Toffler dan John Naisbitt di tahun 90-an memprediksi itu, apa yang mereka prediksikan itu sekarang terjadi, sekarang ini berlangsung. Nah, di samping itu juga, selain tadi saya bilang ada pengaruh internet ya, pengaruh finansialnya tadi. Jadi ada cryptocurrency yang sedang melonjak ya, pengaruhnya juga, dan juga itu bisa diakses oleh semua orang tanpa perlu institusi perbankan. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah akses terhadap energi. Ya. Energi di abad 19 dan 20 itu diambil dari fosil kebanyakan. Tapi sekarang adopsi terhadap PLTS ya, pembangkit listrik tenaga surya ini menjadi salah satu yang tercepat dan tertinggi di dunia. Itu artinya apa? Kalau orang sudah bisa punya energi listrik sendiri di rumahnya, kemudian punya internet sendiri, kemudian dia punya akses terhadap cryptocurrency, maka orang ini akan memiliki daya, kemampuan, kapital sama seperti orang lain di seluruh dunia lainnya. Dan lebih otonom. Dan independen Dari negara, dari kekuasaan-kekuasaan lain. Ya, dia tidak harus berhubungan dengan katakanlah PLN misalnya, untuk misalnya ini kita bicara di bidang energi. Tidak juga harus berhubungan dengan negara tertentu yang punya energi dan tidak. Ini matahari gratis dari Allah, tersimpan di panel-panel itu, kemudian dia salurkan ke rumahnya, dan itu artinya masa depan energi itu sangat abundant, sangat kaya, berlimpah. Dan apa yang akan terjadi? Individu manusia akan memiliki daya, otonomi, otentisitas, independensi yang mengakibatkan dia akan punya cara berpikir yang tidak bisa dipengaruhi oleh kebutuhan dia terhadap lingkungan. Gitu. Oke, tapi kan ada pandangan kalau kita bicara soal tata atau tatanan, kan itu order. Artinya ada ketertiban, keteraturan. Di situ artinya juga ada kebaikan. Nah, kalau ada goncangan atau disruption tadi, artinya kan ada ketidakaturan, ada chaos, sesuatu yang tidak terkendali. Nah, ini kan negatif. Contoh misalkan soal disinformasi, hoax, terus bagaimana sekarang orang bisa bebas bicara, hilangnya kepakaran, matinya kepakaran. Tom Nichols ada bukunya itu soal the death of the expertise. Nah, jadi bagaimana orang tanpa harus melalui pendidikan formal, jenjang pendidikan formal bisa bicara soal biologi, soal virus, soal kesehatan, soal politik, soal hukum bahkan. Nah, itu banyak orang mengatakan bahwa ini dampak negatif. Ya bisa kita lihat. Cemas gitu. Ya. Jadi begini, kalau menurut saya, sebagaimana semua guncangan lain, dia bisa menjadi sebuah era baru yang lebih baik atau bisa lebih buruk. Tergantung manusia bagaimana merespon terhadap atau memitigasi terhadap guncangan tersebut. Sebagaimana kalau misalnya kita lihat bencana alam, kayak bencana sosial, konflik, perang, dan lain sebagainya, itu tergantung manusia hidup ketika itu bagaimana merespon terhadap bencana-bencana tersebut, atau konflik tersebut, atau perang tersebut, atau guncangan tersebut. Kalau mereka berhasil memitigasi, mereka akan justru mendapatkan manfaat dari guncangan tersebut dan menjadi era baru, era di mana manusia itu betul-betul independen, merdeka, bebas berpikir, bebas berkreasi, bebas mengekspresikan diri. Dan saya sebagai orang yang beragama, bertuhan, dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia untuk suatu tujuan yang baik, saya percaya bahwa guncangan-guncangan ini justru adalah bagian dari protes manusia dan kebanyakan manusia terhadap ketidakadilan tatanan. Jadi ada ketidakadilan yang termanage secara lama dan mengalami stabilisasi yang begitu kuat, mengalami pengukuhan. Inilah yang sekarang dikoreksi oleh individu-individu manusia, dikoreksi oleh inovasi teknologi sedemikian sehingga apa? Manusia ingin kehidupan ini berubah. Jadi suara hati manusia yang menuntut keadilan itu sekarang mendapatkan
peluang untuk ini sekarang dunia mengalami keruntuhan katakan atau kekacauan tatanan seperti ini. Silakan Anda bagaimana meresponnya. Kalau Anda merespon dengan cerdas, positif, maka ini adalah justru kesempatan untuk perubahan yang lebih baik. Saya percaya ya, sebagai orang yang optimis, saya percaya guncangan ini justru berpeluang positif bagi kehidupan manusia yang akan datang, di mana manusia itu tidak lagi terkungkung oleh otoritas-otoritas palsu yang selama ini menindas, ya, karena semua orang merasakan penindasan. Itu kan persoalan. Sudah bukan lagi perasaan 1-2 orang, ini perasaan mayoritas manusia ini bahwa ada penindasan, ada ketidakadilan, ada kesenjangan, ada kemiskinan yang dipaksakan, ada rekayasa dan lain sebagainya. Nah, akses mereka terhadap teknologi dan hancurnya tatanan yang lama ini memberi peluang bagi dia untuk membangun sesuatu yang baru. Tetapi juga di sisi lain, kalau kita mau bicara pesimistik, ya bisa jadi ini awal dari kekacauan yang lebih besar. Di mana seperti tadi Anda bilang, manusia ini tidak saling percaya, ada global distrust, ya, ketidakpercayaan global terhadap satu manusia dengan manusia yang lain, saling curiga, merebaknya konflik mulai dari tataran yang paling lokal sampai global. Kemudian juga apa yang dinarasikan misalnya seperti serial-serial distopian yang kita lihat dari barat, ya, di mana teknologi kemudian, dan teknologi ini kita tahu ya, teknologi informasi, teknologi yang disebut sebagai artificial intelligence, machine learning, ini teknologi yang punya akses yang luar biasa. Karena ini kan bergabung dengan neurologi, neuroscience yang juga ada di situ, data manusia, hilangnya privasi manusia. Jadi pada akhirnya akan ada mesin yang bisa mempelajari manusia sedemikian sehingga mungkin mendekati kesempurnaan, mendekati keutuhan, ya. Jadi pembelajaran mesin ini sampai kepada tingkat yang nyaris sempurna sehingga dia bisa tahu memprediksi kemauan manusia, nafsu manusia, minimal nafsu manusia yang biologis itu, karena itu kan bisa diobservasi. Siapa yang akan bebas? Kalau kita tanya, nanti kalau sudah dikuasai, ada pengendalian oleh mesin-mesin ini, dan kita tahu media sosial itu betapa kelihatannya chaotic. Sebetulnya di belakang media sosial ini, di balik media sosial ini kan ada algoritma yang mendeteksi mana yang akan dinaikkan, apa konflik yang akan dimunculkan, akun mana yang mau dipromosikan, dan lain sebagainya. Itu ada algoritmanya. Apa yang akan terjadi adalah manusia yang mentransendensikan dirinya dan menaikkan keruhaniannya sedemikian sehingga dia tidak lagi bisa dideteksi oleh mesin itu sebagai sosok biologis. Itulah yang akan mampu keluar dari kontrol yang luar biasa ini. Ya, nah ini menarik, Zat, karena di masa goncangan ini, kekuatan-kekuatan sosial itu kan saling berkompetisi untuk mengendalikan goncangan ini agar sesuai dengan kepentingan-kepentingan mereka. Misalkan kalau kita bicara tadi soal teknologi, atau bicara soal algoritma, ada raksasa teknologi di dalamnya kan. Ya. Nah, mungkin algoritma itu adalah suatu upaya untuk mengendalikan goncangan ini yang kalau bisa dikatakan niscaya itu arah perkembangannya. Goncangan ini adalah sebuah keniscayaan perkembangan manusia. Tapi kan berupaya dikendalikan oleh raksasa teknologi tadi. Lalu mungkin juga ada kepentingan kelompok-kelompok sosial masyarakat, kelompok konservatif, kelompok liberal, kelompok progresif, atau kelompok-kelompok agama. Pertarungan ideologis menurut saya yang akan terjadi di masa guncangan ini untuk memonopoli opini atau menguasai opini atau mempengaruhi masyarakat itu akan terjadi dalam level yang lebih halus daripada level era perang dingin, apalagi era sebelumnya. Tidak lagi akan berupa sesuatu yang fisikal. Karena apa? Karena itu tadi, untuk menggerakkan orang sekarang ini butuh sesuatu yang lebih daripada sekedar
kebutuhan dasar. Gitu. Perlu ada sesuatu yang lain. Ketika manusia tadi itu seperti saya bilang mengalami pemberdayaan, mengalami penguatan dan mengalami otonomisasi. Ketika orang sudah semakin otonom karena dia sudah tidak lagi perlu bantuan untuk menghidupkan listriknya, tidak perlu bantuan untuk makan, dia juga belajar juga dengan mudah bisa mengakses perpustakaan digital global dan lain sebagainya, dan juga ada independensi finansial karena dia mampu itu tadi mengikuti apa yang disebut sebagai instrumen cryptocurrency kalau memang itu akan menjadi mainstream. Dan banyak sekarang prediksi tentang itu. Mungkin kita akan mungkin kalau suatu saat kita mau bicara tentang cryptocurrency dan bagaimana prediksi para pakar keuangan dunia tentang tren cryptocurrency ini. Nah, kalau manusia sudah mengalami independensi, maka pertarungan itu harus benar-benar halus. Sedemikian sehingga betul-betul sesuatu yang logis, yang rasional, yang paling manusiawi itulah yang akan direspon oleh manusia untuk diikuti. Jadi manusianya juga akan mengalami penghalusan. Kalau saya positif dan optimis seperti itu. Atau di sisi lain manusia semakin vulgar, semakin kasar. Nafsu-nafsu birahi akan terlampiaskan secara ekstrim, dan juga kebencian itu akan semakin terekspresikan sehingga konflik itu akan di level yang paling rendah, ya maka akan terjadi kekacauan di wilayah fisik yang jauh lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan dari misalnya Perang Dunia Kedua. Tapi antum optimis adanya sublimasi manusia tadi ya? Saya optimis karena apa? Karena manusia itu sudah punya pengalaman perang yang cukup panjang dan berulang-ulang, dan hasil dari perang itu nyaris tidak ada yang memenangkan atau dimenangkan oleh perang. Harusnya manusia ini sadar bahwa perang itu tidak akan membawa kemana-mana. Cuman kan sebagiannya masih ngotot nih. Baik mereka yang mendasarkan dirinya pada kehidupan sekuler, merasa bahwa senjata dan uang dan kapital bisa menguasai yang lain, ataupun yang merasa bahwa mereka sedang memperjuangkan ajaran langit ini juga merasa bahwa semua orang harus dikalahkan, dimusnahkan semua musuhnya, ini harus ada kehancuran bagi mereka supaya mereka bisa menguasai dunia, gitu ya. Nah, yang berkaitan dengan soal perang, goncangan, konflik, perang, kita bicara soal apokaliptik yang biasanya selalu ada dalam nuansa atau perbincangan keagamaan. Kita bisa, pemirsa mungkin kami akan tayangkan nanti cuplikan dari video Ustadz Khalid Basalamah tentang Dajjal dan Imam Mahdi. Pada saat Dajjal mati, pengikutnya pada ketakutan semua. Mereka anggap Dajjal Tuhan, mereka anggap Dajjal orang yang perkasa lah, orang yang kebal lah, beragam macam kelebihan. Mereka kaget pada saat mati, maka bertebaranlah mereka dan akhirnya mereka sembunyi di bawah pohon dan batu. Di atas batu kemudian seperti saya katakan tadi, hadis menjelaskan batu dan pohon akan memberikan penjelasan, hai muslim ini Yahudi bunuhlah. Maka dibunuhlah pada saat itu mereka. Lalu Nabi Isa AS memimpin di muka bumi, dan kata Nabi SAW, pada saat itu Islam, agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW akan masuk ke semua rumah di muka bumi, gak tersisa. Satu dunia ini semuanya Islam. Hadis sahih, kata Nabi SAW, Islam akan masuk ke setiap rumah, biizzil aziz au bidzilli dhalil, dengan kemuliaan atau terhina. Yang tidak mau terima dibunuh. Enggak ada lagi penolakan terhadap Islam. Itu hadis sahih. Maka Nabi Isa AS memimpin pada saat itu, disebutkan dalam hadis 40 tahun dengan ketenangan menerapkan hukum Islam. Kata Nabi SAW, bagaimana awal umat ini bisa sesat sementara aku yang pimpin, dan bagaimana akhir umat ini bisa sesat sementara yang pimpin mereka Isa dengan menjalankan hukum-hukumku. Jadi Nabi Isa AS nanti menerapkan Al-Quran seperti yang kita lakukan, sholat segala ini sudah selesai dikerjakan semua. Dan dalam hadis lain dikatakan Isa AS akan menghancurkan semua salib, membunuh semua babi. Enggak ada seekor babi pun hidup di muka bumi pada saat itu, semua salib dihancurkan. Dalam video ini, salah satu poin yang menarik juga adalah Ustadz Khalid menyampaikan hadis atau yang disebut hadis oleh beliau tentang bagaimana di akhir zaman, ketika Nabi Isa alaihissalam telah membunuh Dajjal, itu semua
umat manusia akan menjadi muslim, dan yang tidak mau menjadi muslim atau menolak Islam akan dibunuh. Pertanyaannya, apakah kemunculan Imam Mahdi, Dajjal Imam Mahdi dan Nabi Isa itu akan berujung pada banjir darah? Seperti saya bayangkan, kalau dibunuh itu kan berarti sekian babi juga yang ya, Nabi Isa akan bunuh babi. Jadi tidak ada lagi babi. Banjir darah manusia, banjir darah babi. Ini bagaimana saja kesannya ini, ujungnya itu ya pembantaian. Ya, saya tidak bisa terima bahwa risalah Allah Subhanahu wa taala sebagai yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang kita percaya bahwa penciptaan alam ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah terhadap makhluk, ya, terutama manusia ini harus berujung dengan apa yang sebetulnya telah dikhawatirkan oleh para malaikat ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ya kan? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Artinya Allah Subhanahu wa taala kan ingin mengatakan kepada malaikat ketika itu, dugaanmu tentang banjir darah, konflik manusia dan satu sama lain itu benar mungkin dalam tahapan tertentu, tapi manusia ini adalah makhluk yang aku ciptakan untuk suatu kesempurnaan, penyempurnaan. Dan risalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai risalah terakhir itu, Rasulullah sendiri kan menyebutkan bahwa risalahnya ini innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Artinya makarimal akhlak itu bukan sekedar akhlak, bukan sekedar etika untuk supaya manusia beretika, enggak. Mencapai puncak-puncak etika. Ya, harusnya sudah selesai dengan basic etika. Tadi berarti yang antum sebut tadi ya, sublimasi manusia, penghalusan manusia. Manusia semakin semakin ruhani, ya. Semakin ruhani, semakin intelijen, semakin transenden. Sedemikian sehingga dia tidak bisa diguncang atau diprovokasi dengan sentimen-sentimen hewani yang sebetulnya itu insting hewaniah manusia, marah, benci, memusuhi dan lain sebagainya. Itu kan insting-insting hewani. Manusia ini kan perjalanannya harusnya menuju kepada wilayah ruhani, di mana di sana, di wilayah ruhani, ketika manusia mengalami perkembangan rohani, manusia itu akan kembali kepada fitrahnya, di mana fitrah manusia itu adalah saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati, melihat yang lain sebagai tajalli ilahi, yaitu manifestasi ilahi, rahmat Allah, memenuhi dirinya dengan syukur, bukan marah, bukan benci, bukan cemburu, bukan curiga, tapi ya menciptakan apa yang disebut sebagai surga di bumi. Itu harusnya, akhir itu harus seperti itu. Nah, bagaimana menafsirkan riwayat-riwayat yang menampilkan kekerasan di akhir zaman? Iya, kalau saya melihat, apalagi katakanlah riwayat itu benar, ya. Kita tidak sedang bicara tentang sanad dan matan riwayat itu, tapi katakanlah riwayat itu benar. Misalnya seperti tentang pembantaian terhadap babi. Ini untuk apa babi dibantai? Ini kan jadi sesuatu yang aneh gitu. Kenapa? Babi ini kan Allah ciptakan tanpa dosa. Kenapa dia harus menanggung pembantaian seperti itu? Dan apa ekspresi yang ingin diharapkan dari pembantaian babi? Saya kira hal-hal seperti ini harus kita bawa kepada metafora, ya. Sehingga barangkali yang dimaksud dengan membunuh misalnya itu adalah membunuh ego. Manusia ini kan punya ego. Ketika egonya dibunuh, selesai, dia akan menjadi makhluk yang bisa mencintai sesamanya. Ya, misal, ini salah satu contoh yang kalau kita mau optimis melihat ke depan dan tidak distopian, tapi manusia itu bisa dengan membunuh egonya, membunuh insting-insting hewaninya, dia menjadi makhluk yang bercahaya, yang penuh kasih sayang, yang penuh pengertian, saling mencintai dan ingin membangun bumi ini secara bersama-sama. Membantai babi juga saya kira bukan dalam pengertian pembantaian fisik, kan? Itu kan nanti yaitu seperti tadi yang kita bilang sudah banjir. Berapa ratus juta ekor babi. Dan kebetulan babi ini yang mudah diternak, kan? Iya, termasuk juga populasinya lumayan banyak. Populasinya lumayan banyak. Saya kira tidak bisa diartikan seperti itu. Barangkali adalah manusia sudah tidak lagi memakan makanan yang penuh dengan penyakit atau apa sajalah. Yang penting saya kira tidak bisa kita bawa suasana akhir zaman itu menakutkan dan akhirnya orang itu takut dengan akhir zaman. Alih-alih kita berikan mereka harapan bahwa di akhir zaman itu ada keadilan,
bahwa manusia itu akan bisa berkembang, maju, dan kemudian menyempurna untuk sebuah cita-cita manusia, yang manusia itu kembali kepada fitrahnya, dia ingin cita-cita kebaikan, bukan cita-cita kehancuran dalam pengertian itu. Tetapi untuk sampai ke sana, manusia perlu diguncang. Sama seperti musibah yang datang kepada individu. Kenapa Allah bilang hamba-hamba yang aku cintai akan aku beri musibah? Supaya dia ingat, sadar. Nah, guncangan ini dalam rangka mengingatkan manusia, menggugah mereka untuk sadar tentang hakikat dirinya. Karena apa? Terlalu banyak penindasan, terlalu stabil pengumpulan kapital oleh sekelompok orang yang mengakibatkan sekelompok atau mayoritas orang jadi miskin. Terlalu banyak penumpukan senjata yang mengakibatkan orang ketakutan dan lain sebagainya. Ini harus diguncang. Nah, guncangan ini saya lihat dimulai dengan munculnya teknologi informasi, revolusi digital, akses terhadap ilmu pengetahuan dan khazanah pengalaman manusia yang tidak terbatas, kemudian hancurnya mata uang global yang menguasai segala-galanya, kemudian akses terhadap energi yang lebih terbuka seperti energi matahari. Ini semua menurut saya justru menunjukkan, terus kemudian internet sebagai alat belajar yang bisa diakses oleh semua orang. Kalau dulu kan orang untuk belajar harus ke kelas, sekarang dengan adanya internet orang belajar bisa di mana saja. Saya kebetulan kan juga pengajar, saya lebih mudah sekarang dengan adanya Zoom, adanya internet ini jauh lebih mudah untuk belajar dan mengajar. Saya juga belajarnya juga sekarang pakai YouTube, pakai menonton dan orang. Terbukanya akses atau hilangnya kendali mutlak terhadap individu-individu manusia ini adalah keniscayaan. Dan keniscayaan untuk perubahan yang lebih baik. Karena apa? Meskipun ada dalam perjalanannya ada guncangan. Ya harus ada guncangan supaya ketidakadilan dan penindasan itu tidak berjalan stabil. Karena kalau dia stabil, terkukuhkan, terinstitusionalisasikan, kapan dong manusia mau mengoreksi? Di samping juga menurut saya, tadi seperti saya bilang, kita tahu kolonialisme itu antara lain ya tegak dan bisa berjalan begitu lama ratusan tahun itu kan dengan memonopoli sumber-sumber ilmu pengetahuan. Ini jangan salah. Ini barangkali yang seringkali dilupakan oleh orang. Bahwa penindasan, apakah itu yang dilakukan Barat terhadap Timur ataupun yang dulu dilakukan Timur terhadap Barat, itu kan dengan menguasai akses terhadap sumber-sumber ilmu pengetahuan manusia. Ini sekarang aksesnya sudah terbuka. Jadi tidak ada lagi yang bisa memonopoli ini. Saya kira ini saja kalau bisa disebut sebagai salah satu revolusi terbesar abad ini sudah berlangsung. Nah, jadi kecenderungan penguasa yang ingin mensentralisasi ulang atau mengambil alih kendali ulang, itu kan sesuatu yang tidak mungkin ya. Saya kira tidak bisa dari pakai apa lagi, karena kita lihat ada negara yang jatuh karena gerakan Twitter, ada negara yang jatuh karena Facebook dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang tidak bisa kita putar balik ke belakang. Jadi sensor blackout itu sudah nggak zaman lagi. Sekarang blackout kalau masih ada, mungkin sekarang masih bisa karena mungkin listriknya masih dikuasai oleh sentral tertentu. Nanti kalau ketika orang sudah pakai solar panel, dan sekarang ini kita menyaksikan ini banyak. Jadi ada 3 negara sekarang ini yang pertumbuhan PLTS tertinggi di dunia itu Amerika, Cina, dan India. Dan India ini lajunya luar biasa. Indonesia saya kira peluangnya sangat besar ya, dan mulai banyak individu customer yang pakai panel surya. Apalagi kita sinar matahari sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Saya kira juga di Timur Tengah akan terjadi seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, siapa yang mau memblackout? Ini sudah milik masing-masing. Sudah milik masing-masing. Artinya saklarnya itu di rumah masing-masing. Apa yang akan terjadi? Kemudian akses terhadap internet. Barangkali sekarang orang masih bicara BTS ini masih dikuasai oleh operator tertentu. Nanti kalau sudah ada ratusan atau ribuan satelit di angkasa sana, siapa yang menguasai akses terhadap internet? Saya kira itu jadi tidak akan ada yang mau memutar balik jarum jam, saya kira ya. Jadi jarum jam ini akan ke depan. Nah, banyak yang khawatir. Siapa yang khawatir? Menurut saya elit global, kalau istilah para YouTuber dan ahli-ahli teori konspirasi ini kan yang disebut elit global yang ingin pengendalian itu berjalan terus dan berlangsung lebih lama. Kita bicara misalnya di satu bidang aja lah, media. Kan ada sekarang elit di Indonesia yang ingin media ini kembali dikuasai oleh institusi tertentu dan
supaya kue iklan masuknya ke dia dan seterusnya, itu saya kira itu berkhayal aja, berfantasi, tapi itu sudah tidak akan bisa lagi. Nah, saya melihat juga narasi agama tentang akhir zaman itu justru sinkron dengan fenomena yang terjadi ini. Jadi kemunculan Dajjal, kan Dajjal ini kan pembuat hoax, itu ya sudah terjadi. Kita kalau misalnya melihat ada drama ya, dokumenter yang berjudul Social Dilemma, yang menceritakan bagaimana media sosial ini telah menjadi salah satu penyebar hoax terbesar di dunia. Ini sekarang sudah terjadi. Jadi Dajjal ini sebetulnya personifikasi dari hoax yang disebar menggunakan media sosial. Tapi orang yang melawan hoax juga punya media sosial. Jadi pertarungan antara hoax dan anti hoax ini berlangsung, tesis dan antitesis berlangsung di wilayah yang sangat massal ya. Jadi Dajjalnya sudah bisa dikatakan ada. Kalau memang itu bisa dikatakan sebagai Dajjal, itu kan dalam bahasa Arab artinya pembohong, pendusta, penyebar hoax ya, hoax creator lah. Nah, kemudian suasana untuk munculnya kepemimpinan yang adil itu ada di dalam hati setiap manusia itu kan. Fitrahnya manusia itu kan ingin keadilan, ingin kebaikan, ingin kesempurnaan. Fitrah manusia itu tidak ada la tabdila li khalqillah. Ini kan sesuatu yang tidak, hukum yang tidak akan ada perubahannya. Sekarang manusia sudah merasakan ketidakadilan. Mereka ingin keadilan. Saya kira inilah yang disebut sebagai Imam Mahdi, Nabi Isa dan lain sebagainya. Oke, terima kasih atas pembahasannya. Demikian para pemirsa, pembahasan kami tentang goncangan terhadap tata dunia, kemunculan Dajjal dan Imam Mahdi. Saya kira tidak perlu disimpulkan. Tadi Ustadz sudah menjelaskannya secara gamblang. Terima kasih. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.